Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham sektor telekomunikasi infrastruktur dan ada yang beberapa di request. Pertama Excel, kedua TLKM, pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, ke-9 Sen, dan terakhir Future. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,097% ke harga 6.807 dan transaksi sangat sepi. Hari ini cuman di 7,8 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG udah jelek, sinyal jebol ya. Potensi jebol. Ini coba rebound tapi gagal. Berarti seller dari atas itu masih kuat. Harusnya bisa hijau, ternyata hari ini merah. Sinyal jelek, besok jebol support. Untuk ISG ya, peluang besar jebol support 6.800, sangat berpeluang menutup gapnya ini di 6680 ya, mestinya 6680 sampai 6600 itu dijaga. Pokoknya area bawah ini terakhirnya dan mungkin konsolidasi dulu di bawah. Semoga gak jebol ya. Kalau gak ada berita aneh-aneh lagi dari dalam negeri, kalau dari luar negeri kan sentimen dari data ekonomi Amerika, CPI dan lainnya. Nah, jadi itu ya. Jadi besok hati-hati ke peluang besar ISG potensi jebol support. Menurut saya kondisi seperti ini peluang besar jebol support ya. Tinggal kita lihat besok. Harusnya karena Amerika hari Jumat ditutup hijau pekat, ISG hari ini hijau, tapi ternyata dia hijau sebentar terus bawa turun. Koreksi, berarti memang gak kuat naiknya untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Excel yang ditutup di harga 2060, terkoreksi 1,43%. Kalau di transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel jelek, peluang besar ke 2000 ya. Kalau jebol 2000 sih makin jelek ya, tapi mestinya bisa dijaga. Semoga ya. Kalau dilihat trend downtrendnya juga dimasukin lagi atau masuk lagi ke dalam downtrend channelnya, dan itu jadi ada pola ascending triangle, jebol support 2000, 1800. Tapi mestinya 2000 itu dijaga karena itu support semenjak 2020, 3 tahun yang lalu. Jebol itu berarti sinyal memang Excel akan terus turun lebih dalam ya. Itu aja. Mestinya 2000 itu dijaga untuk Excel ya. Perlu hati-hati lah kalau Bapak Ibu ada spek buy di 2100, 2060 atau besok nawar di 2000 ya boleh. Pokoknya tutup di bawah itu, misalnya 4% turun dari support, cut aja. Lemah untuk Excel. Jadi seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ISAT yang ditutup di harga 7125, menguat 3,26%. Kalau jatah transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISAT malah tembus 7000-nya ya. Beli di harga rawan, tembus malah bagus ya. Ya seperti itu memang market ya. Kalau selalu enak analisanya, harganya cocok terus ya, banyak retail profit juga kan. Bandar bingung ya. Bandar itu memberi harga-harga tanggung. Beli nggak di retail? Kalau retail banyak beli mungkin turun dulu ya. Seperti itu. Mereka kan tahu kondisi bid offer, berapa barang pasukan mereka, berapa barang retail itu kelihatan di bid offer. Jadi ya mereka lihat kalau retail ngantri, mereka siap-siap, bisa jadi dijual dulu ya. Kalau nggak ada retail antri, mereka tarik ke atas, mancing retail ikutan. Seperti itu pola-polanya. Tapi kalau memang dilihat dari polanya ini ya pola pattern flag atau symmetrical triangle atau bullish pennant, tembus ya memang harus ke atas, sinyal bagus. Cuman ya saya juga nggak perhatikan ISAT dan juga ya harga-harga tanggung, beresiko kalau mau beli. Mestinya 6800 tuh nekat aja ya. 6800 jebol 6800 out aja. Cuma itu. Jadi seperti itu untuk ISAT. Target seperti ini 7500 kalau market mendukung. Tapi takutnya pancing sebentar terus tiba-tiba diguyur. Kalau dilihat volume serius naik, kayaknya volume mulai meningkat saat dia mau bentuk candle hijau. Targetnya 7500 7600 itu untuk ISAT. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3880, terkoreksi 0,51%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM lagi konsolidasinya tapi agak rawan karena dia masuk lagi ke dalam downtrend channel trend line-nya ini, dan perlu hati-hati kalau TLKM jebol 3800. Rawan arahnya 3500
3.600 tuh kalau jebol ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan juga nanti untuk sampai akhir tahun, harga sekarang masih ideal. Cicil-cicil aja, tapi ya itu siap rugi waktu dulu sementara. Dan juga nanti TLKM akan bagi dividen. Jadi nggak masalah lah ya. Rugi waktu itu nggak masalah bagi pekerja. Tapi bagi sebagai trader harian, mingguan, itu kalau nunggu di atas sebulan 2 bulan tuh agak lama ya. Rugi waktu ya. Mending kalau saya cut dulu 2% 3%, nanti buyback kalau ada indikasi bagus. Sementara uangnya saya pindahkan ke saham lain. Mungkin di saham-saham lapis 2, lapis 3 yang volatilitas tinggi, bisa nutup-nutup kerugiannya kan, trading cepat ya. Itu sebagai putaran uangnya, karena uang trader juga terbatas kan. Tapi kalau Bapak Ibu yang kerja dengan harga TLKM sekarang itu masih oke lah ya. Kalau mau nyicil tambah sangkut di 4.000 pun gak masalah TLKM. Nanti di 3.600, dan buruk-buruknya kalau market makin kurang bagus, makin jelek ya 3.000 itulah 20% terlalu dalam. Kecuali SG memang crash. Kalau dari 3.600 ke 3.000 itu kan 600 poin tuh hampir 20%. Kalau menurut saya 3.400 itu aja maksimal. Tahu ya 3.300, 3.400 paling di area itu ya. Tapi mestinya kalau melihat neckline-nya ini 3.500, 3.600 itu dipertahankan. Tapi ya indikasinya takutnya pola dead cat bond, karena double top-nya ini sudah terbentuk. Dan bisa jadi seperti ini nanti gambarannya, jebol 3.000. Peluang besar bisa ke 3.000 kalau 3.600 jebol. Itu hati-hatinya untuk Telkom. Tapi nggak masalah, bisa nambah di bawah ya. Nambah di bawah nanti average-nya kan makin kecil. Tinggal nunggu dia naik uptrend. Pasti uptrend nggak? Potensi besar uptrend ya. Telkom sabar aja, kalau lagi distribusi lagi turun ikutin aja. Cuman ya itu siap rugi waktu. Seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada friend yang ditutup di harga 66 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal friend juga saya masih di dalam. Belum dia tutup di bawah 65, saya masih hold aja ya. Tapi indikasinya mulai jelek, mungkin besok bisa saya jual dulu kalau nggak hijau ya. Kalau masih di 66 ya mungkin saya jual, udah terlalu lama. Tapi lihat besok indikasinya ya. Kondisi seperti ini mending jangan dulu deh beli friend. Lambat geraknya, belum kemana-mana. Kalau Bapak Ibu yang sabar, stop loss di 63 ya boleh kalau minat ya. Kalau yakin ini kayaknya naik nih, ya udah, yang penting punya plannya ya tutup di bawah 64 tuh tinggalin aja untuk friend. Karena indikasinya TLKM sudah sinyal ke bawah, Excel tinggal ke bawah. Isat aja yang lain dari yang lain, dia malah uptrend ya. Tapi biasanya ya balasannya kalau memang arah TLKM Excel ke bawah, Isat bisa membalas, nanti bisa turun ARB dia terus turun atau turun tajam ya. Biasanya seperti itu, karena biasanya Isat ngekor juga, nggak mungkin dia beda dengan Excel dan TLKM, biasanya seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Isat. Hati-hati kalau beli buy on break, takutnya diguyur. Kayak hari ini saya ada beli buy on break atau beli di 2220 itu tebik ya, nanti ada analisa tebik. Nah jadi seperti itu ya. Untuk friend lebih baik wait and see dulu, kurang bagus tunggu dia dikembali ke 70 itu baru oke untuk friend. Seperti itu untuk friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 520, menguat 0,97%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ERA hammer tapi agak rawan juga nih. Memang harus dijaga 500 level psikologis, tapi kalau mau beli harga sekarang agak-agak nanggung karena dia sudah 4 hari gagal bertahan di atas EMA 20-nya. Pola pattern flag atau bullish penannya juga gagal. Ini gagal. Sinyal bisa jebol 500. Jadi wait and see dulu untuk ERA. Apalagi market yang sudah kurang bagus ya. Ada sinyal mau turun dari 6.800, level psikologisnya agak rawan juga. Untuk ERA wait and see aja dulu. Tunggu ERA di bawah sekalian. 480, 460 ini. Mungkin matul-matul dikit ke 500 kan lumayan. Bisa bungkus 3-5%. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk ERA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 695, menguat 1,45%. Kalau dia transaksi asing, langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MTEL mantul dari support lagi. Hati-hati juga nih kalau gagal bertahan di atas 680, pola dead cat bond bisa turun lebih dalam. Itu aja. Kalau ada Bapak Ibu kebeli di 69, kalau mau main
tren jangka pendek stop loss kalau turun dari 680. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpen sampai akhir tahun ya silahkan juga ya. Karena kalau TLKM naik, MTEL biasanya tetap ngekor ya. Itu aja untuk MTEL. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2160, terkoreksi 3,13%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik saya juga karena indikasinya bagus, saya coba tadi beli di 2220. Koreksi dikit, pas dia koreksi mendekati EMA 60-nya nih saya coba spek buy di 2210 sampai 2200. Ternyata turun dan stop loss dulu saya ya tadi. Ya nggak usah jauh-jauh ya. 2%, 2,5% tuh saya stop loss dulu aja. Karena belinya di 2220, average di 2200 itu sekitar 2,5% apa tadi ya cut lossnya. Ya udahlah cut loss dulu aja. Saya lihat nih false break, nanti saya tunggu lagi di bawah aja sekalian di 2100 ya. Tunggu dekat-dekat EMA 20-nya nih. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang masih beli, tapi kalau Bapak Ibu ada yang masih hot ya, semoga aja besok dia bisa bertahan atau rebound. Tapi kalau misalnya mau average down, tapi ini disclaimer on, nggak harus sama dan ini bukan rekomendasi juga ya. Average downnya di 2100, 2120. Jebol 2100 out aja udah gagal untuk Tebik. Saya beli Tebik nih waktu itu juga di 2100, 2080 nih beli TP atas, terus lama-lama nggak beli di bawah karena melihat saham lain. Pas saya lihat dia tembus 2200 dengan volume besar, saya coba spek buy. Ya market seperti ini memang nggak harus ya beli pas buy on break, takutnya diguyur ya. Benar hari ini kena guyur lagi saya. Terlalu FOMO juga tadi karena melihat indikasi bagus, karena juga melihat Amerika dan Eropa yang juga hijau hari Jumat kemarin. Ya saya pikir Tebik bisa potensi naik, apalagi lihat hari Jumat tuh ada akumulasi. Ternyata diguyur dulu. Ya lihat besok lah. Kalau dia bertahan di atas 2200 tuh, kalau dia bertahan di atas 2100 sih sinyal masih bagus. Cuman saya stop loss dulu ya untuk Tebik. Nanti aja saya lihat lagi kalau sudah bagus ya. Jadi seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1005 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower doji volume besar. Sepertinya di level psikologis harga 1000 dipertahankan dan doji mungkin ada teknika rebound. Tapi reboundnya itu mungkin ke 1050 nih aja maksimalnya ya. Kepentok, nggak mungkin cepet naiknya. 1050 aja udah kepentok. Jadi kalau Bapak Ibu ada beli pas melihat candle doji, pokoknya tutup di bawah 980 tinggalin dulu. Targetnya 1050. Itu menurut saya seperti itu bisa, atau Bapak Ibu punya plan sendiri juga boleh. Ya, tapi kalau indikasinya sampai Tower besok merah tutup di bawah 980, indikasi jelek lah, lanjut turun untuk Tower. Seperti itu untuk Tower. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 102, terkoreksi 1,92%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sen ya di level psikologis 100 juga, hati-hati kalau jebol. Tapi kalau saya lebih baik Sen wait and see aja dulu lah. Daripada Sen mending Tower atau Tebik nanti beli di support. Sen ini memang pergerakannya cukup volatil kalau dia jalan ya. Cepet profitnya. Tapi kondisi seperti ini indikasi kurang bagus Sen di bawah 110. Jadi seperti itu untuk Sen. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PUTR juga menarik ya, karena saya lihat ada indikasi bagus. Bandarnya juga masih di dalam. Tadi sempat ARB pas dia bangun, saya suruh spek buy di grup Borneo Trader untuk saham high risk yang potensi bisa profit sekitar 6%, 7% hari ini. Karena target saya itu TP-nya di 145, 150 dan agak jauhnya di TP3 di 160. Dan hari ini lumayan sampai 155 ya. Tapi saya tadi kena trailing stop karena dia cepet volatil ya, lumayan lah dapat 6% ya. Untuk future masih oke, nggak harusnya masih oke karena volume mulai meningkat ya. Targetnya masih bisa ke 164 sampai 170. Jadi seperti itu untuk PUTR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat
dan semoga bisa terus cuan.